dalam seminar ini bukan hanya menunjukkan teknologi, tapi juga menjawab pertanyaan yang penting. Bagaimana AI bisa relevan dan berguna di organisasi atau bisnis Anda. Pertama-tama, mari kita mulai lihat realitasnya. Berdasarkan market size dan adopsi AI di dunia bisnis. Bisa kita lihat di grafik di slide ini, yaitu berdasarkan data dari survei pada tahun 2024. Penggunaan AI di industri pada tahun 2023 sampai 2024 melonjak dari 55% ke 78%. Yang ini ya, Bapak Ibu ya. Dan generatif AI meningkat dari 33% ke 71% untuk yang ini sekarang. Nah, angka-angka ini menunjukkan satu hal penting, yaitu AI sudah mulai diadopsi secara masif. Dan kalau kita lihat dari dua grafik ini juga, marketnya pun terus bertumbuh, sekitar 18% dari 2023 ke 2024. Dan diperkirakan akan berkali-kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita perlu AI, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan benar dan strategis. Nah, untuk memahami kekuatan AI, mari kita langsung lihat langsung ya berbagai studi kasus di industri. Yang pertama itu kita akan bahas dari industri manufaktur. Jadi di sini adalah studi kasus dari Festo ya. Jadi di industri ini dia ingin mengefisiensikan downtime eh, pada dua hal yang sangat menentukan performa dan profitabilitas. Nah, di sini AI hadir bukan hanya sebagai alat bantu, tapi sebagai asisten strategis dalam menjaga kestabilan operasional. Salah satu studi kasus yang dari Festo ini menunjukkan bagaimana AI digunakan untuk mendeteksi anomali pada mesin bahkan sebelum kerusakan terjadi. Misalnya pada pintu dan dari sebuah mesin magazine, AI bisa membaca pola siklus mesin, mengidentifikasikan kelainan seperti adanya cairan atau serpihan logam yang menyebabkan pintu menjadi kaku. Masalah kecil seperti ini jika tidak terdeteksi atau tidak ketahuan bisa berdampak besar, mulai dari penurunan kualitas produk hingga resiko dan time secara total. Nah, dengan bantuan AI diharapkan sebenarnya kita bisa menetapkan ambang batas performa mesin. Dari situ kita juga bisa melihat pola dari penyimpangan secara otomatis lewat bantuan AI. Lalu kita juga bisa menerima alert langsung ke person in charge-nya gitu ya. Jadi kalau ada masalah langsung dapat alertnya gitu. Dan juga AI dapat membantu menganalisis akar penyebab gangguan secara historis. Sehingga si operasionalnya jadi lebih stabil, biaya perawatan berkurang, dan efisiensi meningkat secara signifikan. Transformasi AI di manufaktur bukan soal menggantikan manusia, tapi memberikan insight real time agar keputusan teknis bisa diambil lebih cepat dan lebih tepat. Nah, lalu berikutnya di sini ada use case di retail. Jadi tantangan utamanya di retail ini adalah memahami perilaku konsumen yang sangat dinamis. Contohnya seperti studi kasus ini kita ambil dari wine retailer yang ditangani oleh WNS, bukan WGS ya, WNS. Di sana mereka menghadapi masalah klasik sebetulnya, yaitu pelanggan hanya memilih varian wine yang populer saja. Sementara sebenarnya di luar sana banyak pilihan lain yang tidak pernah tersentuh, sehingga upaya pemasarannya menjadi terlalu luas dan tidak efektif karena tidak ada segmentasi antara pelanggan yang jelas. Nah, di sini peran AI menjadi sangat krusial sehingga dengan adanya AI si perusahaannya wine retailer ini bisa menganalisis pola pembelian dari
tiap pelanggan, lalu melakukan segmentasi berdasarkan preferensi dan kebiasaan, memberikan juga rekomendasi produk secara personal kepada pelanggannya. Sehingga si perusahaannya bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih tertarget dan lebih efisien. Semua ini bisa dilakukan dengan mengandalkan data transaksi, data informasi produk, dan sistem yang terintegrasi dengan AI. Nah, hasilnya retailer ini bisa meningkatkan engagement pelanggan dengan menghemat biaya marketing dan mendorong eksplorasi produk yang lebih luas. Transformasi AI di sektor retail memungkinkan bisnis bukan hanya menjual lebih banyak, tapi juga menjual lebih tepat sasaran. Berikutnya, ini ada dari studi kasus di FSI atau di industri keuangan ya, yang saat ini memang sedang menghadapi tantangan besar, peningkatan transaksi digital yang sangat cepat, yang juga diikuti dengan resiko penipuan yang semakin kompleks. Sayangnya banyak institusi keuangan masih menggunakan metode deteksi fraud berbasis aturan statis atau pemantauan secara manual yang seringkali baru bereaksi setelah fraud terjadi. Dalam studi kasus di sini kita ambil dari JP Morgan Chase ya. AI digunakan untuk membalik situasi yang tadi saya sebutkan sebelumnya dari pendekatan reaktif menjadi pendekatannya proaktif. Sehingga AI dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis jutaan transaksi secara real time. Dari situ juga bisa dideteksi pola dan anomali yang tidak terlihat oleh metode tradisional atau konvensional. Juga meningkatkan akurasi deteksi fraud sambil mengurangi false positif. Dan terakhir, tentunya AI dapat terus belajar dari data baru sehingga sistem menjadi semakin cerdas dari waktu ke waktu. Keuntungannya bukan hanya di sisi keamanan, tapi juga pada kepercayaan nasabah, efisiensi operasional, dan juga pengurangan kerugian finansial secara signifikan. Jadi di dunia finansial yang bergerak cepat, AI bukan lagi pelengkap, tapi pertahanan utama dalam menghadapi ancaman digital. Nah, berikutnya di industri perhotelan dan travel, sangat bergantung juga pada pengalaman pelanggan ya, experience pelanggannya, dan kecepatan layanan kepada pelanggannya. Tantangannya adalah harus melayani ribuan tamu atau pelanggan dengan kebutuhan yang sangat beragam dalam waktu yang nyata. Seringkali timnya terbatas ya di industri perhotelan dan travel. Dalam studi kasus Marriott International yang kita ambil, ini AI digunakan untuk memaksimalkan experience dari tamunya dan efisiensi operasional secara bersamaan. AI membantu mereka untuk memberikan saran itinerary dan rekomendasi lokal yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian AI pun dapat memprediksi permintaan kamar berdasarkan musim, event, dan juga cuaca. Sehingga dari situ AI bisa membantu si usaha perhotelan dan travel ini untuk menyesuaikan harga kamar secara dinamis agar bisa selalu kompetitif. Dan juga mungkin yang banyak bisa dibantu adalah pertanyaan tamu melalui asisten virtual tanpa harus menelpon ke resepsionis atau antri di front desk. Artinya tamu mendapatkan layanan yang lebih personal dan responsif, sementara operasional hotel tetap efisien bahkan saat okupansinya sedang tinggi. Transformasi AI di sektor ini menunjukkan bahwa kenyamanan tamu dan efisiensi bisnis tidak harus saling dikorbankan. Keduanya bisa ditingkatkan secara bersamaan dengan solusi yang cerdas. Berikutnya, di sektor logistik dan supply chain. Tantangan utama datang dari kompleksitas yang tinggi dan kebutuhan akan visibilitas penuh dari ujung ke ujung. Gangguan kecil seperti keterlambatan pengiriman, rute tidak efisien, atau prediksi permintaan yang meleset bisa berdampak besar pada kepuasan pelanggan dan biaya operasional. Kasus
Kali ini kita ambil dari JD Logistics yang menunjukkan bagaimana AI dapat menjadi otak penggerak logistik modern. Dengan dukungan AI, perusahaan dapat mengotomatiskan pengelolaan gudang dan pergerakan barang secara real time, juga mengoptimalkan rute pengiriman berdasarkan traffic, cuaca, dan urgensinya. Lalu AI pun dapat membantu memprediksi gangguan rantai pasok dan memberikan alternatif solusinya. Selain itu, AI juga dapat melakukan forecasting permintaan berdasarkan data historis, tren pasar, dan kondisi eksternal. Semua ini menjadikan supply chain tidak hanya lebih cepat dan efisien, tapi juga lebih adaptif dan tahan banting terhadap perubahan, seperti pandemi, konflik global, atau fluktuasi musiman. Transformasi AI di logistik bukan hanya soal mengirim barang lebih cepat, tapi menghadirkan kecerdasan dalam setiap pergerakan bisnis. Berikutnya kita bahas di sini adalah studi kasus dari industri konstruksi dan engineering, di mana biasanya dikenal dengan proyek-proyek yang kompleks, jadwalnya yang ketat, dan risiko keselamatan yang tinggi. Kesalahan kecil dalam perencanaan atau pengawasan bisa berujung pada keterlambatan besar dan pembengkakan biaya. Disinilah AI berperan seperti pada studi kasus yang kita ambil dari Build Robotics. Dengan bantuan AI, Build Robotics dapat menghasilkan jadwal konstruksi yang optimal berdasarkan data sumber daya dan juga kondisi lapangan dan juga hambatan proyek. Menganalisis data dari CCTV dan sensor untuk mendeteksi potensi bahaya secara real time, melakukan verifikasi progres lapangan terhadap blueprint digital menggunakan image recognition, dan juga bahkan mengoperasikan alat berat secara otonom tanpa operator manusia. Semua ini membuat proses konstruksi lebih cepat, lebih aman, dan jauh lebih efisien. Dengan AI, kita tidak hanya membangun gedung, kita membangun masa depan konstruksi yang cerdas dan terukur, terutama lebih mengedepankan keselamatan. Lalu terakhir di industri kesehatan, menghadapi tantangan besar pastinya. Seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Mas Dani ya dari Hosti. Kekurangan tenaga medis juga ada, jadi tantangannya juga, lalu ada juga keterlambatan diagnosis dan keterbatasan akses terutama di daerah terpencil. AI hadir untuk membantu dalam menggantikan dokter, bukan bukan untuk menggantikan dokter ya, tapi memperkuat mereka dengan kemampuan analisis yang cepat dan akurat. Nah, studi kasus kali ini kita ambil dari sebuah produk dari Alibaba namanya Damo AI yang digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit dari hasil CT scan dan juga ronsen dengan akurasi setara ahli. Lalu membantu dokter dalam proses triase, yaitu memprioritaskan pasien yang paling membutuhkan penanganan paling cepat gitu ya. Lalu memberikan rekomendasi berdasarkan data historis dan feedback klinis yang terus diperbaharui lewat federated learning. Yang paling penting sebenarnya AI itu mempercepat diagnosis dan memungkinkan intervensi lebih awal, yang berarti peningkatan peluang hidup dan kualitas perawatan pasien. Transformasi AI di healthcare bukan tentang AI menggantikan dokter, tapi tentang bagaimana teknologi bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Nah, setelah kita lihat beragam studi kasus yang tadi dijabarkan, terutama penggunaan AI di berbagai sektor, dari manufaktur, retail, dan hingga kesehatan, kita bisa menyimpulkan satu hal penting, bahwa AI bisa sangat efektif jika diterapkan dengan strategi yang tepat. Namun, kenyataannya di lapangan tidak segampang itu ya. Banyak organisasi yang mulai mengadopsi AI justru mengalami kebingungan saat tahap implementasi. Mulai dari tidak tahu harus mulai dari mana, sulit mengintegrasikan ke sistem lama, hingga kesulitan mengukur hasil dan dampaknya. Karena itu, di bagian ini kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyusun strategi AI yang lebih terarah,
dan juga apa saja tantangan umum yang biasanya muncul.